Kita lihat bagaimana kondisi akhir zaman ini, terutama yang dialami oleh kaum muslimin yang dalam keadaan berpecah belah, kaum muslimin dalam keadaan terzolimi, kaum muslimin yang saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada pertanyaan dari seorang sahabat yang bernama Uzaifah bin Yaman, ketika beliau menyatakan atau menanyakan tentang keburukan yang akan kemungkinan terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Ada dua hal utama yang menyebabkan terjadinya keburukan di kalangan umat Islam. Yang pertama adalah du'atun ala abwabi jahannam, banyaknya penyeru kepada neraka jahannam, banyaknya para dai yang mengajak umat Islam untuk saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengklaim dirinya yang paling benar, sementara orang lain tidak benar dan orang lain tidak punya hak untuk menempati kapling di dalam jannah. Banyak kita saksikan hari ini bagaimana dengan percaya dirinya mereka menjustifikasi sama umat Islam bahwa dianggapnya umat Islam yang lain selain kelompok dia adalah golongan yang salah, adalah golongan ahlun nar. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, yaitu kaum yang mengambil sunnah, mengambil contoh bukan dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muslimin yang tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan kerusakan di dalam tubuh umat Islam. Sehingga ketika hal ini terjadi, sahabat Uzaifah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Maka Nabi mengatakan, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Tetaplah kalian dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Ini adalah syariat yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa jamaah muslimin inilah yang menyebabkan umat Islam nanti selamat fid dunya wal akhirah. Kemudian apakah yang dimaksud dengan jamaah? Maka dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah atau jamaah muslimin adalah wallah mujama'atu ahlul haq wa in qallu, bahwa yang disebut dengan al-jamaah adalah berkumpulnya ahlul haq, orang yang mengamalkan kebenaran meskipun mereka jumlahnya sedikit. Jadi al-jamaah atau jamaah muslimin adalah orang yang mengamalkan kebenaran yang tidak dibatasi oleh kuantitas atau jumlah, tidak dibatasi oleh kekuasaan, tetapi dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah secara utuh sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena ini adalah merupakan perintah dari Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Mungkin sebagian kaum muslimin memahami hadis ini adalah dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah. Akan tetapi yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah seluruh bentuk ibadah, termasuk dalam urusan ijtimai, dalam urusan kemasyarakatan Islam. Maka kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Standarnya adalah Nabi dan Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Ini yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengamalkan al-jamaah, kesatuan umat? Karena Nabi mengatakan al-jama'atur rahmah wal furqatu adzab, bahwa dengan berjamaah akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan kasih sayang di antara kita umat Islam. Sementara kalau umat Islam berfirqah-firqah, berpecah belah, berpartai-partai, bergolong-golongan, berorganisasi-organisasi,
maka ini akan mendatangkan azab. Paling tidak ada rasa curiga antara satu dengan yang lain. Tidak akan percaya secara utuh antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Masing-masing dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Masing-masing dibatasi oleh kepentingan kelompoknya masing-masing, oleh kepentingan organisasinya masing-masing. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa umat ini adalah umat yang satu, bahwa kita ini adalah saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling menyayangi, saling mendukung, saling membantu antara satu dengan yang lainnya, sehingga Allah tidak mendatangkan azab berupa perpecahan. Kemudian saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang sudah mengamalkan hak, sebagai ikhwan-ikhwan yang sudah mengamalkan jamaah, maka antum harus bisa menjadi lebih baik dari yang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membocori kapal, sebagaimana pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada manusia-manusia yang berusaha membocori kapal, yaitu melakukan kemungkaran padahal dia sudah berada di dalam hak. Banyak sekali kemungkaran-kemungkaran ini yang harus kita hindari. Pertama, yang banyak sekarang merebak adalah masalah urusan riba. Kemudian saling hasad dan dengki di antara kita. Kemudian banyak yang masih belum bisa menjaga lisan. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan pasti akan tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Kemudian kita masih belum bisa menahan amarah. Padahal ciri orang beriman itu adalah orang yang tidak mudah marah, dan ketika marah mudah untuk memaafkan orang lain yang bersalah. Ini ciri orang beriman. Adapun orang munafik sebaliknya. Orang munafik adalah orang-orang gampang tersinggung, mudah marah kalau dia mendapatkan nasihat. Kemudian kalau sudah marah dia sulit untuk memaafkan orang lain. Ini ciri dari orang munafik. Kemudian masih banyak lagi di antara kita, mungkin ada yang masih malas sholat berjamaah, berangkat ke masjid lebih awal. Bahkan di hari Jumat ini Nabi mengatakan bahwa kalau kalian hadir ke masjid di awal waktu, mendekat kepada khotib atau imam, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib, mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam dan khotib, kemudian dia diam, tidak melakukan kegiatan yang lain selain dengan seksama mendengarkan itu, maka akan dijamin oleh Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam melakukan sholat 5 waktu. Hendaklah kita jaga sholat berjamaah, terutama di kalangan kaum muslimin, karena sholat berjamaah ini hukumnya wajib, fardu ain bagi kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin. Adapun muslimat, ada rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita untuk tidak melakukan sholat berjamaah hanya karena urusan bisnis, hanya karena urusan permainan, sehingga kita meninggalkan sholat berjamaah. Ini sangat ironi kalau diri kita mengaku sebagai ahlul haq. Kemudian berusaha untuk senantiasa thalabul ilmi. Laksanakan thalabul ilmi, karena tidak akan mungkin kita mendapatkan peningkatan amal kalau kita tidak berusaha melakukan thalabul ilmi. Karena ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal kita ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hindari segala hal yang diharamkan oleh Allah, segala hal yang meragukan, yang syubhat, khaba'is, yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kita hindari semua, karena ini untuk keselamatan kita. Karena yang dilakukan, apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata untuk diri kita. Keburukan yang kita lakukan
akan dinilai sebagai keburukan al-jamaah, akan dinilai sebagai keburukan kaum muslimin. Kadang kita tidak merasakan itu dan kita menganggap ini satu hal yang sepele, padahal apa yang kita lakukan, kemungkaran yang kita lakukan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, termasuk orang yang membocorkan kapal tadi, adalah kemungkaran yang dilakukan oleh pribadi-pribadi. Oleh karena itu jangan sampai kita tersinggung ketika mendapatkan nasihat dari ikhwan kita. Jangan sampai kita tersinggung ketika mendapatkan masukan dari saudara-saudara kita, masukan yang baik, masukan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan hati-hati kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.